ya Dewi balik lagi dan kembali pengen ngebahas putar wangian. Kali ini adalah brand dari niche yang namanya Hermetika. Tempo hari gue udah juga share kehebohan untuk launchingnya bersama dari CNF. Gue mendapat undangan dari CNF yang diisi dari penjelasan dari John Malloy, founding father atau founder dari brand Hermetika. Apa aja yang pengen gue share, dan gue pengen share my top 5 or plus yang pernah gue sniff, yang kemarin gue dapat itu mana yang menjadi favorit gue. Buat lo yang penasaran bagaimana dan apa yang pengen gue ngomongin lebih lanjut seputar Hermetika, dilanjut ya. Jadi tentang Hermetika ini, waktu launchingnya gue merasa bersyukur dan berterima kasih kalau gue dapat undangan launching di Indonesia produk Hermetika yang sekarang sudah bisa diperoleh melalui CNF Store. Udah ada di websitenya juga, dan sekarang udah ada size yang 50 ml ya kalau nggak salah, selain size yang besarnya. Sekarang dia sudah ada dua size, ada size 50 ml dan size 100 ml. Untuk size 50 ml-nya itu dihargai sekitar 1.950.000, sementara untuk yang size 100 ml-nya dihargain dengan 3.200.000 rupiah. Cuman ada sedikit perbedaan harga. Untuk yang source 1 atau source number 1 itu memang lebih mahal. What make a Hermetika special? First of all, buat lo yang tahu brand niche yang namanya Memo Paris atau Mimo Paris, juga yang tahu Floraiku, jadi itu adalah foundernya adalah sepasang suami istri yang namanya Clara and John Malloy, dan sekarang baru masuk ke Indonesia. Tahun ini brandnya adalah Hermetika. Sebenarnya dia udah dari tahun lalu, I believe Hermetika sudah eksis, cuman dia baru masuk ke Indonesia di CNF gitu. Dan ya di acara launchingnya pun John banyak banget share cerita dan gue juga berkesempatan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya sangat menarik, dan gue sangat-sangat kagum dengan pasangan itu, bagaimana mereka begitu menginspirasi dan bisa begitu mudahnya, pastinya nggak mudah ya, tapi menuangkan inspirasi mereka, idea-idea mereka dalam suatu bentuk produk gitu, which is mulai dari Memo Paris. Terus Memo Paris itu ternyata insights-nya adalah tadinya Floraiku itu cuman ingin menjadi kayak salah satu bagian dari Memo Paris. Ternyata mereka akhirnya membuat brand yang terpisah, Memo Paris and Floraiku. Nah sekarang, tapi kalau untuk Hermetika memang dari awal dia ingin mengembangkan brand yang berbeda dengan konsep yang berbeda. Hermetika itu terinspirasi dari dunia alkemi. Iya, jadinya dia tuh menggabungkan kayak ada konsep bahwa dulu tuh ada alchemist atau alchemy yang memang ngutik atau ngulik yang terkait dengan unsur-unsur kimia yang menjadi cikal bakal dari adanya perfumery gitu loh. Jadi nah ini dia kawinkan dengan konsep yang sifatnya lebih modern dengan inovasi teknologi yang ada saat ini. Dia bekerja sama dengan Symrise Laboratory. Jadi dia mengembangkan teknologi yang namanya Innocent. Jadi itu adalah teknologi yang sangat unik, di mana dia mengembangkan parfum yang alcohol free, tapi juga bukan body mist ya. Jadi bukan yang watery, beda banget teksturnya. Jadi dia 100% alcohol free, tapi dia bisa long lasting. Pastinya dia sifatnya lebih memoisturize ke kulit kita karena dia tidak mengandung alkohol. Terus
ya skin friendly lah. Jadi gue nggak bisa bilang kalau ini bisa memberi efek skincare, tapi dia efeknya jadi moist ke kulit kita tuh, jadi lebih moist, dan itu jadi bisa tanpa alkohol, bisa dipakai untuk di rambut, bisa di tangan, bisa di mana aja yang kita suka. Jadi dia menggunakan bahan-bahan yang renewable. Jadi yang sustainability-nya tuh bisa terjamin lah. Jadi dia nggak menggunakan bahan-bahan yang memang harmful, atau banyak banget di dunia perfumery yang memang bahan yang susah untuk didapetin dan sifatnya tuh ya nggak ramah lingkungan actually. Sementara dari Hermetika ini mengklaim kalau dia ramah lingkungan. Well, banyak banget sih klaimnya, dan yang memang waktu itu dijelaskan sama foundernya, John juga bilang kalau dia menyontohkannya adalah dia bikin notes lily of the valley dari kulit jeruk, I believe. Apa gue salah ya? Pokoknya dia membuat sesuatu notes untuk bunga tertentu dari yang memang bahan baku yang sampah or sisaan gitu loh. I think so. Gue soalnya suka pelupa gitu ya yang diomongin. Pokoknya adalah bahan-bahan yang dia olah dari bahan lain gitu loh untuk dapat mengcapture si aromanya. Hermetika sendiri dia terbagi menjadi 4 line atau 4 collection yang di dalamnya ada 14 parfum. Oke, ada 14 keseluruhannya, ada 14 parfum. Ada 4 line, yaitu adalah Dry Waters, Emerald Stairways, The Doors, dan Vertical Embers. Dan ada satu yang stand alone, namanya yang tadi gue bilang adalah Source One. Source One itu ibaratnya ya micinnya versi Hermetika. Jadi micinnya ini agak unik, karena menurut gue dia bukan hanya single notes, tapi juga udah bisa jadi satu aroma sendiri. Jadi bisa lo pakai sendiri, bukan cuman kayak misalkan molekul yang Isoe Super atau Javanol atau Ambroxan. Untuk Source One-nya sendiri itu dia ada unsur elemen dari amber dan juga ada unsur dari woody gitu. Jadi tapi masih dengan nuansa yang berkesan agak bright menurut gue. Ada juga sisi dari bergamotnya. Jadi ada bergamot, terus ada ambery, juga udah ada woody accord. Jadi Source One sendiri udah satu perfume yang memang bisa stand alone. Jadi nggak harus lo mix. Cuman dengan pakai Source One itu akan mengeluarkan nuansa aroma yang berbeda gitu. Buat gue apakah itu a must have? Buat gue sendiri actually nggak juga so far. Gue nggak merasa itu sesuatu yang harus banget gue punya. Tapi dari gue belum sniff semua. Ada beberapa yang gue nggak dapet. Itu ada, wait, gue sambil cek terpean dulu. Yang gue inget tuh yang Sedaris ada nggak ya? Green Lion itu nggak ada, yang pasti Green Lion nggak ada. And then jadi ada juga yang gue nggak dapet Mega Flower, mungkin salah isi karena gue dapet Multi Lotus 2 gitu. Kayaknya yang oud pun gue gue belum pernah sniff yang dark oud. Di CNF-nya sendiri gue nggak menemukan ada ya dark oud, ada ya vertical oud. Sedaris gue udah sniff atau belum ya, gue lupa. Well, dari yang pernah gue sniff, terus apalagi ya, yang bikin ini unik adalah menurut gue it's very unique. Pertama itu tadi karena teknologinya dia yang alcohol free, sementara jusnya tuh tetap warnanya bening-bening gini, Bo. Jadi jusnya tuh warnanya tetap bening-bening gini. Ya gue mengambil ini dari namanya apa ya, Officient Universal Bully yang gue punya O Triple Makassar yang kayak gini. Atau juga dulu gue pernah ngebahas Maison Sibarit dari vial-vial yang gue dapet dari warung Francais yang juga mengklaim dia tidak menggunakan alkohol. Cuman kalau untuk yang ini dari Maison Sibarit, ini jusnya tuh warnanya kayak putih susu. Kelihatan gak sih? Jadi jusnya tuh warnanya kayak putih susu sedikit.
Jadi kayak dia mengandung entah soya or dia menuliskan di sini lecithin, maybe sesuatu yang soy base. Untuk staying powernya it stays. Cuman seperti yang gue sampein di Zoom pada saat launching, kekhawatiran gue adalah walaupun dengan bahasa Inggris gue yang terbata-bata, yang udah sekian lama gue nggak pernah latihan ya kan. Jadi gue nanya ke John, karena gue khawatir kayak gini, ini actually self life yang dia jaminkan atau yang dia mention di sini hanya 8 bulan, Bo. Untuk yang Maison Sybaric seingat gue entah 8 atau 12 bulan, I'm not sure. Itu kekhawatiran gue sebagai seorang yang koleksi parfum di lemari di sini, di lemari depannya, dan di rumah, dan di mana. Itu adalah kekhawatiran gue yang kayaknya gue bakalan nyimpen parfum ini akan lama. Dan gue pakai 1 botol, untuk ngabisinnya butuh waktu. Nah, untuk si Hermetika ini, dia walaupun alcohol free fragrance, dia itu bisa dia self life-nya yang dia jaminkan itu, yang istilahnya jaminan mutunya dia bisa untuk mention itu adalah 2 tahun. Jadi cukup panjang menurut gue, 2 tahun dibandingin dengan parfum yang alcohol free yang udah pernah gue temuin. Yang kayak gini yang cuman 8 bulan actually. Sama, ini keunikan yang kedua adalah dia tidak ada yang dibilang top notes. Jadi ini begitu lo spray, lo akan langsung masuk ke heart and nanti akan pelan-pelan turun ke dry down-nya atau yang ke base-nya doang gitu, atau sisa-sisa dari heart to base gitu loh. Jadi dia nggak ada yang namanya top notes. Actually ya, kalau lu orang yang biasa bergaul dengan dunia wangian, ya as simple as itu aromanya lebih ke arah linier gitu, tidak berbeda at all. Cuman ya you apa ya, dari pertama lo sniff itu udah lo dapet ya itu gitu. Itu elemen yang kedua yang menurut gue menarik. Yang ketiga adalah, jadi ini nih kalau lo pakai kayak misalkan gue pakai yang Rose Fire, jadi semua dari Hermetika ini karena dia tidak beralkohol, jadi kalau dipakai tuh lo semprot, memang dia agak sedikit oily tapi tidak yang oilynya tuh yang berminyak gitu, no. Dan ini bisa di rub, bisa digosok. Berbeda dengan parfum yang alcohol base, lo nggak boleh rub karena akan merusak molekulnya dan sebagainya. Kalau ini lo nggak peduli, lo mau rub fine gitu. Dan tapi juga dia nggak bertekstur kayak atar, nggak kayak atar-atar atau mukhalat-mukhalat yang sifatnya oily banget yang memang harus dirap gitu, no. Tapi ini kayak dirap halus aja gitu, yang digosok halus dan aromanya semerbak mewangi. Misalkan gue spray di tangan, terus gue pakai di rambut gue, nggak perlu khawatir rambutnya itu jadi kering karena emang dia non alkohol gitu, jadi ya sedikit memoist justru gitu loh. That's a plus for me, that's a plus. Dari wanginya yang pernah gue sniff, yang gue dapat, jadi waktu itu gue dapat lumayan banyak isi paketnya tuh, paketnya yang segede ini. Ini ada beberapa vial lepasan dan di dalamnya itu ada lagi kotak yang seperti ini yang isinya adalah 4 parfum vial, yang 1 ya source, yang 3 parfum yang berbeda dari sekian banyak yang gue sniff. Sebenarnya gue udah pernah bahas ini sama Sarah dan juga Fragolicious di IG live-nya Fragolicious. My top 3 actually pada saat itu. Nah, gue pengen nyampein lagi and why ini menjadi my top or my favorite. Yang pertama gue suka itu seperti gue sampein di IG live Fragolicious. Buat lo yang nonton silahkan ditonton, itu lumayan panjang, kita bahas semua satu persatu. Yang pertama adalah Sandal Sun. Sandal Sun pertama gue lagi suka banget sama sandalwood. Kenapa gue nggak ngambil vertical oud? Karena oud di gue udah banyak banget dan actually memang dari Hermetika tuh nggak ada yang gue ngerasa nggak enak, nggak ada yang menurut gue meh gitu, enak-enak banget. Di antara yang enak-enak itu yang menurut gue pengen banget punya adalah Sandal Sun. Sandal Sun ini aromanya nutty, aroma kayak kacang-kacangan gitu ya, terus habis itu warm, oke. Ya, aromanya ini kayak kalau lo penikmat gourmand
you're gonna love this. Yang aromanya gourmand banget, gourmand yang gue dapet dari One Umbrella for Two di Flora Iku. Kalau di One Umbrella for Two itu somehow gue merasa kayak nutty smoky. Kalau yang di sini tuh berasa hazelnutty banget, kayak Nutella. Ini adalah basically aroma Nutella. Jadi kayak enak gitu loh, ada vanilanya, ada hazelnutnya. Buat lo penggemar gourmand, Sandal Sun, yummy. Ditambah lagi dengan aroma myrrh yang warm, yang berkesan Middle Eastern. Jadi ini buat penikmat gourmand, Sandal Sun. Walaupun kalau lo cari aroma sandalwoodnya kayak it's there, tapi cuman sebagai backbone-nya doang, cuman sebagai penyanggahnya, fondasinya. Yang berasa adalah aroma creamy, vanilla, hazelnutty, yummy. Yang kedua, of course, itu adalah si Amberby. Mana sih Amberby gue? Yum. Ada sedikit freshnya dari aroma bergamotnya, tapi this is very yummy. Terus sedikit powdery, oke? Masih ada unsur powdery-nya. Aduh gila, Amberby. My second favorite adalah si Amberby. Terus yang ketiga adalah Multi Lotus. Multi Lotus ini buat lo yang mencari aroma segar, sedikit green and floral, tapi unisex banget. Multi Lotus yummy. Terus yang keempat, ini agak galau antara dua ini. To be honest, karena dua-duanya kayak gitu. Peculite. Buat gue, begitu gue mencium aroma peculite dari Hermetika ini, gue langsung I love the patchouli in here. Aromanya earthy, terus ada sentuhan rose yang membuat ini kayak elegant dan mysterious and seductive. Not just a simple patchouli. Ya, ada sharp yang naik dan menusuk dan kering yang membuat gue mengingatkan gue sama nuansa yang dulu tuh gue nggak tahu kenapa nagihin banget dari Portrait of a Lady dari Frederic Malle karya Dominique Ropion, favorit gue. Ini gue dapat di Peculite. Peculite ini patchouli in a very sexy way. Peculite. Tapi lu harus suka aroma patchouli first. Yang terakhir, number 5, Rose Fire. I love rose so much. Dan rose di sini ini menarik menurut gue. Rose-nya di sini tuh berada pas banget posisinya. Jadi bukan rose yang terlalu tebal, bukan rose yang kayak berkesan terlalu mystic and sensual, tapi bukan rose juga yang berkesan terlalu watery and springy and centil. Rose-nya itu tetap berkesan mewah dan elegan dan ibaratnya pakai gaun warna merah yang velvety atau mungkin yang silky gitu, yang sedikit transparan, tapi merahnya itu bukan merah mencrong, tapi bukan juga merah yang bordeaux gitu. Merahnya tuh just in the right red gitu loh. Nah ini juga sama. Jadi rose-nya, sweetness-nya, warm ya, sorry potong. Well, rose-nya di sini it's very rose on fire. Iya, gue jadi kebayang lagi gimana John waktu itu mengekspresikan waktu dia cerita tentang rose on fire. Dan semua, menurut gue semua unisex, nggak ada yang di marketing untuk cowok atau cewek. Semua kembali tergantung selera lu kayak apa, lu mengapresiasi aroma yang seperti apa, lu sukanya preferensi lu yang seperti apa. Semua bisa untuk segala usia, semua bisa untuk segala sexual orientation, whatever it is gitu ya. Buat gue it's very super duper luxurious, super duper mewah gitu loh jadinya.
Jadi buat lo yang penasaran pengen sniffing dulu, bisa sniffing di beberapa CNF yang gue tahu ada di Koko by CNF di Grand Indonesia, juga ada di CNF Kota Kasablanca I believe. Iya, kalau untuk vial-vialnya gue nggak tahu apakah CNF akan jual vialnya, I don't know, I'm not sure. Please check Hermetika karena it's very unique, bagaimana teksturnya, bagaimana aromanya, terus kemewahan aromanya, tapi memang harganya nggak bohong ya gitu. Ada harga, ada rasa, ada aroma, aromanya sesuai dengan harganya menurut gue gitu. I think that's all. Thank you udah nyimak obrolan tentang Hermetika, walaupun gue tahu udah banyak juga yang udah ngomongin di Instagram, dan waktu launching pun pastinya juga semua share tentang Hermetika. Because it's good, because it's very good buat gue. Wah gila sih. Kalau bisa sih pengen gue punya semua gitu. Pastinya sandal sun favorit gue. Oke, udah. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Bye.